Pasti ada jalan keluar. Kalian cuma mainan rusak. Kalau dengan ini, aku bisa melihat mereka Kau hidup telah menyembuhkan selamanya. banyak penyakit, Dr. Gantira. Terima kasih, Arda. Hanya terdengar napas berat dua sosok yang terjebak. Luka-luka mereka belum sepenuhnya sembuh, namun waktu tak memberi mereka hak untuk pulih. Tiba-tiba, sebuah celah gelap terbuka. Sosok kecil dengan wajah polos namun aura mengerikan perlahan melangkah masuk. Kalian belum mati juga. Kecewa sih, kupikir kalian bakal jadi hiasan dinding. Arda menatap tajam, tubuhnya refleks siaga, walau luka masih terasa di sekujur tubuhnya. Anak kecil itu berjalan perlahan sambil menatap sekeliling. Kalian, pecundang yang gagal. Yang kayak gini, nggak pantas main di panggungku. Membosankan, kayak nonton drama yang aktornya tidur semua. Kau siapa sebenarnya? Dengan senyum lebar anak kecil itu berkata. Kau boleh panggil aku tuan rumah. Karena semuanya sedang main di rumahku sekarang. Tapi, kalian berdua, maaf. Kalian cuma mainan rusak. Hahaha. Ia melirik Putri, mendekat, lalu tiba-tiba berhenti. Matanya menyipit menatap Arda. Senyum itu perlahan memudar. Suara tawanya menghilang. Tunggu sebentar. Ia menunduk sedikit, menatap Arda lebih dekat seolah mengendus energi dari tubuhnya. Ada yang aneh dengan dirimu. Auramu sangat berbeda, bukan seperti aura pecundang lainnya. Ketegangan menggantung. Arda diam, rahangnya mengeras. Ia berhenti, ekspresinya berubah jadi frustrasi. Lalu mendengus keras sambil menepis pikirannya. Siapa peduli, mungkin saking lemahnya kamu, jadi auramu tak terlihat. Hahaha. Ia tertawa keras seperti anak kecil yang pura-pura menang dalam permainan. Lalu berbalik, melangkah mundur dan hilang. Keheningan kembali menyelimuti. Arda duduk bersandar di dinding yang lembab, sementara Putri terbaring tak berdaya, tubuhnya menggigil. Luka-luka itu memburuk, dan waktu terasa membeku. Arda memukul dinding, frustrasi. Arda berdiri, berjalan menyusuri sudut ruangan, mengamati tiap dinding, mencari celah. Pasti ada jalan keluar. Putri membuka matanya perlahan. Suaranya lirih, nyaris tenggelam oleh senyap ruangan. Tak ada gunanya. Tempat ini, bukan dunia yang bisa kita pahami. Mungkin, kita memang harus menunggu saja, sampai semua ini selesai. Arda menatapnya, cemas. Luka di tubuh Putri memburuk, tapi bukan hanya tubuhnya yang rapuh, hatinya pun mulai pecah. Maaf, untuk semua yang terjadi. Aku terlalu naif. Di medan tempur sebelumnya, aku tidak bisa memilih. Aku tidak siap menghadapi mereka. Arda tidak langsung menjawab. Ia mendekat, duduk di samping Putri. Aku tidak menyalahkanmu. Tidak ada yang bisa mengambil keputusan benar saat harus menghadapi keluarganya sendiri. Putri terdiam, lalu menatap langit-langit ruangan yang remang. Putri, Raka, dan Ricky tumbuh di tengah kilauan harta dan pengaruh. Mereka tinggal di sebuah mansion modern berteknologi tinggi, lengkap dengan staf pribadi, taman pribadi, dan akses ke segala bentuk pendidikan elit. Bagi dunia luar, keluarga mereka adalah lambang keberhasilan. Ayah mereka, Dr. Gantira Wijaya, adalah ilmuwan bioteknologi terkenal, peraih penghargaan internasional, dan tokoh utama dalam pengembangan teknologi penyembuhan sel regeneratif. Tapi di balik pintu rumah besar itu, kehangatan tidak pernah benar-benar tinggal. Sang ayah terlalu sibuk, terlalu dingin, dan terlalu haus akan jawaban absolut terhadap pertanyaan yang mengganggunya selama bertahun-tahun. Bisakah manusia menaklukkan kematian? Segalanya berubah ketika Dr. Gantira menerima sebuah tawaran dari seorang investor gelap, pemilik organisasi bayangan yang hanya dikenal sebagai Direktur Proyek Elusis. Seorang pria misterius yang muncul dengan jubah merah panjang, sikap lembut namun mengintimidasi, dan mata yang dingin seperti tidak mengenal rasa takut. Direktur Elusis. Kau telah menyembuhkan banyak penyakit, Dr. Gantira. Tapi aku datang menawarkan sesuatu yang lebih langka. Keabadian, kekekalan tubuh. Aku punya blueprintnya, kau tinggal mewujudkannya. Proyek itu dinamakan, Project Unsterblich, Proyek Keabadian. Konsepnya, menciptakan tubuh manusia yang dapat bertahan dari kematian biologis. Bukan dengan menghindari penyakit atau memperlambat penuaan, tapi dengan menggabungkan tubuh manusia dengan inti kekuatan non-manusia, sebuah entitas biologis aneh yang disebut Venom Particle, hasil dari rekayasa multidimensi. Tentu saja, itu semua dibungkus dengan janji indah. Tubuh yang tidak bisa mati. Sistem regeneratif absolut. Kesadaran abadi. Tapi prosesnya, jauh dari etis. Untuk mengikat Venom Particle dengan sempurna ke tubuh manusia, dibutuhkan tubuh manusia muda, yang belum sepenuhnya berkembang, agar partikel bisa menyatu secara alami. Dengan kata lain, anak-anak. Gunakan anak-anakmu. Mereka sempurna, kembar identik,
kondisi genetik istimewa. Kau tak akan kehilangan mereka, justru akan memiliki mereka selamanya. Dan disinilah kegilaan dimulai. Dr. Gantira yang telah terobsesi dengan keabadian sejak kematian istrinya, goyah. Ia mulai memperlakukan Raka dan Ricky bukan lagi sebagai anak, tetapi sebagai calon wadah. Putri yang kala itu berusia 14 tahun, tanpa sengaja menguping seluruh pembicaraan itu dari balik dinding kaca ruang kerja ayahnya. Suara alat pemindai tubuh, layar holografik yang menampilkan hasil uji coba pada makhluk aneh, dan suara ayahnya yang tak lagi seperti manusia. Kalau dengan ini, aku bisa melihat mereka hidup selamanya, ya, bahkan jika mereka harus berubah. Putri tahu, ia harus melarikan mereka. Malam itu, dengan gemetar, ia membangunkan kedua adiknya. Membungkus tubuh mereka dengan jaket, mengajak mereka keluar dari rumah, diam-diam. Tapi mereka tidak tahu bahwa Direktur Elusis sudah mengawasi semua gerakan mereka. Saat mereka tiba di lorong sepi tak jauh dari mansion, udara menjadi berat. Ruang sekitar retak, dan sebuah gate kecil terbuka. Energi hitam keluar, dan daya hisapnya menelan segalanya. Raka dan Ricky menjerit, "Kakak, tolong kami." Putri menangis, mencengkeram tangan mereka. "Pegang kakak, jangan lepas, jangan lepaskan." Tapi satu tarikan kuat, dan tangan mereka terlepas. Gate itu menghilang, meninggalkan kehampaan. Putri terdiam, air matanya menetes perlahan. Ia tak bersuara, hanya menatap kosong ke langit-langit batu. Ia mendekat, menatap Putri dengan tatapan penuh tekad. "Aku yakin mereka masih bisa kembali. Dan aku akan membantumu, bukan hanya karena mereka adikmu, tapi karena kau tidak lagi sendiri." Putri tersenyum kecil, matanya masih basah. Ia menghapus air matanya perlahan. Terima kasih, Arda. Sementara itu, di distrik 4 yang jauh dari kekacauan, malam terasa lebih tenang, namun bukan berarti damai. Di atap bangunan tua, seorang wanita mengintai lewat teropong. "Lapor, belum ada pergerakan sejauh ini." "Oke, pantau terus, Lina." Rambutnya tertiup angin malam. Ia menurunkan teropong. Diam sebentar, menatap langit malam. "Arda, apakah dia baik-baik saja?" Kalau kamu penasaran sama kelanjutannya, klik tombol subscribe dan nyalain notifikasinya.